terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kitab Hosea pasal yang kedua. Bapak Ibu, apabila kita berbicara tentang suatu hubungan ataupun relationship, kita akan masuk ke dalam pengertian mengenal satu dengan yang lain, ataupun tentang suatu keakraban, ataupun tentang mempunyai akses terhadap sesuatu. Sebagai contoh, apabila kita misalnya mempunyai seorang kerabat, seorang yang memiliki status sosial yang tinggi, seorang pejabat misalnya, mungkin bagi banyak orang untuk bisa mempunyai waktu untuk bisa bertemu ataupun ngobrol dengan pejabat tersebut itu merupakan suatu hal yang sangat sukar. Namun tidak berlaku bagi kita sebagai keluarganya. Tentunya kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan semua akses terhadap pejabat tersebut. Demikian di dalam kitab Hosea pasal yang kedua, melalui Nabi Hosea, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan bangsa Israel, yaitu hubungan antara suami dengan istrinya, di mana Tuhan adalah suami yang setia dan bangsa Israel adalah istri yang tidak setia. Bangsa Israel telah berzina dengan berhala-berhala. Di dalam ayat 1-12 digambarkan bangsa Israel berbuat dosa. Tuhan pun murka. Tetapi di dalam ayat 13-22 dikatakan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan rindu memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel, dan Tuhan juga berjanji untuk membuat bangsa Israel sebagai umatnya yang setia. Jadi Bapak Ibu, segala gambaran tentang kasih Allah, tentang janji-janjinya untuk memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah rusak karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, semuanya itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam detik-detik kematian Kristus, saat mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang 37-38 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi ayat ini adalah lambang. Sebelumnya kita harus tahu bahwa tabir bait suci itu adalah sebagai penyekat antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ruang Maha Kudus adalah ruang di mana hadirat Allah datang, dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hal ini melambangkan adanya keterpisaan antara Allah yang kudus dengan manusia. Namun setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci pun terbelah, dan hal ini melambangkan tidak adanya sekat antara ruang Maha Kudus dengan ruang yang kudus. Hal ini sebagai lambang bahwa sekarang tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, sebagai umat perjanjian baru, kita yang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah, tentunya kita sekarang mempunyai akses yang mudah untuk bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita, tentunya di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Hal ini janganlah kita sia-siakan, melainkan kita harus selalu bersyukur, dan tentunya kita harus selalu proaktif untuk mengembangkan hubungan kita dengan Allah. Demikian renungan kita kali ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.